di sini akan berhadapan dengan suatu huruf yang mana huruf ini adalah tidak asing lagi bagi kita. Ini disebut dengan alif, ya. Ini disebut dengan bahasa hijaiyahnya itu disebut dengan alif. Nah, gitu ya. Ini sering kita kenal dengan bahasa sebutan alif. Nah, alif ini kita tulis dengan hijaiyah biasa, ya, dengan Latin, ya, biar mudah dicerna. Nah, alif ini memiliki dasar usul, dia bernama alif, ya. Di sini ada hijaiyahnya, yaitu alif ini, di sini ada alif, di sini ada lam, di sini ada fa, ya. Ini alif kasroh i menandakan hayat, ya. Ini menandakan hayat, nah, hidup, ya. Nah, di sini alif ini dengan sir, ya. Ini disebut dengan sir atau batin, ya. Ini disebut dengan sir atau dikatakan dengan batin, ya. Nah, dikatakan dengan batin, alif. Sementara lam ini adalah makomnya, makom, ya. Ini makom. Lam ini adalah makom, ya. Ini adalah makom. Sementara alif ini adalah dikatakan dengan wujud, ya. Ini dikatakan dengan wujud. Nah, ini nanti akan kita rinci, ya. Perhatikan aja dulu. Jadi mana wujud ini? A. Nah, ini yang dinamakan dengan sebuah tempat, ya, sebuah tempat atau dikatakan dengan sukun, ya, sukun. Sukun ini berartikan kosong, ya. Sukun berartikan kosong, ya. Sukun ini berartikan kosong. Apa dikatakan berartikan kosong? Berartikan kosong ini adalah tidak ada yang ada di situ, melainkan sebuah alam kosong asal usulnya, ya. Nah, jadi kalau layaknya umpamanya kita ingin membuat sebuah garis, kita membutuhkan tempat seperti papan tulis ini. Nah, itu namanya kosong. Kosong yang dimaksud di sini adalah sukun, ya. Alam kosong ini yang dimaksud dengan alam kosong itu adalah sukun, ya. Ini sukun. Setelah ada alam kosong ini pasti kita ingin, yaitu menulis alif. Nah, maka sebelum menulis alif itu, huruf demi huruf, huruf yang pertama yang akan jadi sebelum kita menulis adalah titik. Nah, kita taruh. Nah, berarti titik. Nah, titik ini adalah wujud, ya. Titik ini yang dinamakan wujud. Itu, ya. Ini yang dinamakan wujud. Nah, ini yang dinamakan titik. Sementara lam ini makom ini yang dinamakan sukun, ya. Nah, sementara fa adalah wujud rahasia, ya. Ini batin wujud. Nah, jadi setelah adanya tempat, yaitu kosong, sukun. Yang kedua, titik wujud ada. Yang ketiga,
tentu kita ingin meluruskan membuat alif. Berarti dia berdiri, jadilah alif. Garis lurus. Tapi kelihatan. Nah inilah, ya, inilah yang hayat, hidup. Inilah yang hayat, alif, hayat. Karena dia kelihatan. Nah, terus bagaimana Buya? Terlihat ada dia. Kemana pun? Apa dasarnya ini garis lurus? Bernama alif. Dasarnya apa? Ini bernama alif. Karena wujud ini, wujud titik dan sukun, begitu ditarik ke atas, dia akan masuk ke dalam garis tadi, ke dalam alif tadi. Nah inilah yang pecah tiga. Sukun, kosong, ya, titik. Ini pecah tiga dia. Sukun tadi, wujud, titik. Begitu dia berbentuk sukun ini, dia akan menjadi zahir. Atau dikatakan tubuh. Ya. Dia akan menjadi zahir. Dan wujud dia akan menjadi zat atau rohani. Inilah dua alif tadi. Ini dua alif yang terjadi. Yang dohir ini berasal dari sukun. Menjadi jasad. Ya, menjadi jasad. Dan titik menjadi rohani. Berarti apa yang kita bilang alif yang dua tadi ternyata itu sudah kelihatan asal usulnya. Yang satu tidak terlihat, yang satu terlihat. Jadi dengan demikian, nyatalah sudah dia bernama alif. Karena dia berasal dari tiga kodrat. Nanti dalam tajalinya itu akan kita pelajari bagaimana mentajalikannya. Bagaimana mendirikan yang bersifat batin alif pada nyawa, dan bagaimana wujud alif pada jasad. Ini disebut juga dengan bahasa ibadah, yaitu kalau dia nyata, nah ini disebut dengan aftar, ya. Dia disebut dengan aftar. Nah, aftar itu nyata. Nah, yang kedua, kalau dia sir,
Nah, atau rahasia. Nah, ini disebut dengan ba'dal. Nah, dalam bahasa ibadah kita sudah belajar ba'dal. Ya, sir atau ba'dal. Atau kita sebut juga dengan wujud dan maujud, zahir dan batin. Nah, ini mendirikan hakikat seperti ini. Asal usulnya dua kodrat tadi ini yang akan membuat kita lebih beriman. Kenapa? Yang satu jatuh berubah yang kepada zahir, yang satu berubah pada posisi batin. Nah, ini zahir. Nah, di keduanya alif ini tidak terlihat dalam posisi batin. Nah, gitu ya. Nah, kita mulai paham tuh jemaah. Mulai paham sehingga kita mendirikannya itu tidak susah lagi, ya. Kita mendirikannya itu agak dapat jalannya, ya, mudah dapat jalannya gitu. Dengan kita belajar bagaimana cara mendirikannya. Nah, nanti bagaimana dengan yaitu yang asal, yang tidak dizahir, tidak juga berasal dari batin. Nah, bagaimana dengan zahir yang tidak berasal dari zahir atau batin, atau tidak langit, tidak bumi. Nah, yang satu lagi itu yang dinamakan dengan sifat tunggal. Nah, ya, itu adalah tunggal. Tunggal ini tidak boleh diberi nama, tetapi dia ada. Tidak boleh diberi nama, tetapi dia ada. Oh gitu ya. Iya. Nah, berbeda enggak gambar ini dengan ini? Kan tidak beda. Nah, ini yang dikatakan aku adalah aku. Sebelum dia maujud. Dan dia akan menjadi alif hayat. Nah, inilah alif hayat tadi, yaitu alif yang ada. Nah, gitu ya. Jadi mana yang tunggal? Yang tunggal adalah yang hidup di dalam zahir dan batinnya sendiri, dan yang berbentuk dirinya sendiri. Makanya kita diwajibkan mengenal 3 alif dalam diri. Nah, ini yang orang katakan 3 alif, ya. Mana apa yang dikatakan 3 alif? Zahir, batin, dan wujud awal mula jadi. Namanya disebut juga dengan sejatinya diri. Nah, ya, ini disebut dengan sejatinya diri. Ada diri dalam diri. Apa ada diri dalam diri? Berarti sudah 2 diri. Ada diri dalam diri. Apa? Diri sejatinya diri. Nah, itu. Itulah aku. Nah, baik. Kita